Halo semuanya, di sesi kali ini kita bakal ngebedah satu topik yang jujur aja relevan banget buat kita semua, yaitu gimana caranya supaya kita nggak usah peduliin omongan orang. Topik ini benar-benar krusial dan saya antusias banget buat bahas ini bareng kalian karena kita bakal bongkar semuanya dari sisi logika yang bikin kita jauh lebih berdaya. Yuk kita mulai? Coba diingat-ingat, pernah nggak sih kamu ngebatalin sesuatu murni cuma gara-gara takut diomongin orang? Kayak misalnya, mau mulai bisnis kecil-kecilan yang udah lama diimpikan, atau mau ngepost hasil karyamu, atau sekedar tampil beda dikit aja. Tapi terus mikir, aduh nanti orang bilang apa ya? Kalau jawaban kamu iya, well, tenang aja, kamu sama sekali nggak sendirian. Pembahasan kita kali ini emang khusus disusun buat ngebongkar akar ketakutan itu. Supaya mulai hari ini juga hal-hal kayak gitu nggak akan lagi nahan langkahmu. Nah, kita masuk ke bagian pertama, biologi di balik rasa takut. Kok bisa sih kita sebegitunya peduli sama omongan orang? Usut punya usut, jawabannya ternyata ada di evolusi otak kita sendiri. Coba bayangin deh, di zaman purba dulu, kelangsungan hidup kita itu bergantung 100% sama kelompok. Kalau sampai kita dibuang dari suku, ya mati, beneran mati. Nggak ada yang bagi makanan, nggak ada perlindungan dari hewan buas, tamat deh pokoknya. Tapi lompat ke zaman modern sekarang, komentar nyinyir netizen atau tatapan sinis dari orang yang bahkan nggak kita kenal, itu sama sekali nggak berbahaya buat fisik kita. Nggak akan bikin kita mati kan? Sayangnya, sistem alarm biologi di otak kita ini belum dapat update untuk ngebedain dua realitas yang udah beda jauh ini. Jadi, kalau kamu ngerasa takut setiap kali mau ngelakuin hal yang di luar kebiasaan, dengerin ini baik-baik. Rasa takut itu nyata secara biologis. Kamu nggak lebay, sumpah. Fakta ilmiahnya, rasa sakit pas kita ditolak sosial atau dikritik itu diproses di bagian otak yang sama persis dengan tempat otak memproses rasa sakit fisik pas kita terluka. Jadi wajar banget kan kalau secara naluriah kita selalu berusaha ngehindarin kritikan. Otak kamu sebenarnya cuma lagi nyoba ngelindungin kamu. Oke, lanjut ke bagian kedua, fakta keras tentang omongan orang. Di sini kita bakal ngancurin ilusi yang selama ini nahan potensi besar kita. Fakta pertama, ini ada hubungannya sama apa yang di dunia psikologi disebut sebagai spotlight effect. Ini tuh ilusi di mana kita ngerasa semua orang tuh selalu, secara konstan, merhatiin dan ngejudge setiap gerak-gerik kita. Seolah-olah ada lampu sorot panggung yang ngikutin kita kemana-mana. Padahal nyatanya, orang-orang di luar sana juga punya ilusi yang sama. Mereka terlalu sibuk mikirin diri mereka sendiri kok. Orang yang omongannya kamu takutin itu, kemungkinan besar udah lupa sama apa yang kamu lakuin cuma dalam waktu 10 menit. Terus coba deh perhatiin, siapa sih orang-orang yang paling sering kritik dan ngomentarin hidup orang lain? Hampir bisa dipastiin, mereka itu orang-orang yang hidupnya jalan di tempat. Kenapa? Ya karena orang yang beneran sibuk ngebangun masa depan gak akan punya waktu atau sisa energi buat ngurusin hidup orang. Dan yang paling penting banget buat diingat nih, pendapat orang lain tuh gak bakal bayarin tagihan bulananmu. Berhubung cuma kamu satu-satunya orang yang nanggung konsekuensi atas hidupmu sendiri, ya cuma kamu doang yang berat ngambil keputusan. Ada satu observasi yang ngena banget dari Bronnie Ware. Dia ini perawat paliatif yang ngabisin banyak waktunya ngerawat orang-orang di hari-hari terakhir hidup mereka. Dan dia nemuin satu kesamaan yang bikin sedih. Penyesalan nomor satu para pasiennya itu selalu sama. Aku berharap aku punya keberanian buat hidup sesuai keinginanku sendiri, bukan ekspektasi orang lain. Bayangin, mereka nggak nyesel karena diomongin orang, mereka nyesel karena nggak ngelakuin apa yang mereka mau cuma gara-gara takut sama omongan orang. Nah, masuk ke bagian ketiga. Cara berhenti peduli omongan orang. Setelah kita tahu betapa mahalnya harga sebuah penyesalan, sekarang mari kita bahas penawar konkretnya buat ngeprogram ulang mindset kita ini. Ini dia 4 langkah buat ngelepasin diri kamu. Pertama, filter kritiknya. Kalau itu nasihat dari mentor atau keluarga yang emang peduli sama kamu, itu berharga banget. Dengerin. Tapi kalau itu cuma komentar nyinyir anonim di internet, wah, itu noise doang, abaikan total. Kedua, bangun identitas diri dari dalam. Makin kamu kenal mimpimu, makin susah omongan dangkal buat ngejatuhin kamu. Ketiga, kalau lagi ragu, ganti pertanyaannya. Jangan nanya, nanti apa kata orang, tapi coba tanya ke dirimu sendiri. 10 tahun dari sekarang, bakal nyesel nggak ya aku kalau nggak mulai ini? Dan yang keempat, berhenti nyoba nyenengin semua orang. Nggak bakal bisa, guys. Filsuf besar Aristoteles tuh pernah bilang gini, satu-satunya cara menghindari kritik adalah dengan tidak melakukan apapun, tidak mengatakan apapun, dan tidak menjadi apapun. Jadi, bisa nerima kenyataan kalau kamu pasti punya haters, itu sebenarnya adalah bentuk kebebasan yang paling sejati. Begitu kamu sadar kalau dikritik itu udah jadi syarat mutlak buat ngelakuin hal yang bermakna, kamu justru bakal ngelihat kritik itu sebagai tanda kalau kamu lagi bergerak maju. Oke, masuk ke bagian keempat. Orang besar pun pasti diomongin. Kalau selama ini kamu ngerasa berjuang sendirian ngadepin keraguan, yuk kita intip sedikit sejarah.
Kalau kita perhatiin nama-nama tokoh sukses ini, jujur aja, level penolakan kejam yang mereka hadapin tuh brutal banget. Steve Jobs pernah dipecat dari perusahaannya sendiri dan dicap gagal. J.K. Rowling ditolak sama belasan penerbit dan dibilang nggak punya bakat nulis sama sekali. Walt Disney dipecat karena katanya dia nggak punya imajinasi. Terus Oprah Winfrey, dia sempat dibilang nggak pantas buat tampil di TV. Gila banget kan? Sekarang, coba bayangin, gimana jadinya dunia kita sekarang kalau dulu mereka milih buat ngalah sama rasa takut. Dunia nggak bakal punya inovasi dari Apple, kita nggak akan pernah ngerasain keajaiban karya Disney, dan pastinya kita nggak akan pernah baca petualangan Harry Potter. Orang-orang yang akhirnya berhasil ngubah dunia itu, sebenarnya cuma mereka yang dengan keras kepala milih buat nutup telinga dari orang-orang yang bilang, kamu nggak bisa. Sebagai penutup, saya mau ninggalin pertanyaan ini buat kamu renungin. 10 tahun dari sekarang, apakah aku akan menyesal? Guys, hidup ini terlalu singkat kalau cuma dihabisin buat nyenengin orang-orang yang sebenarnya bahkan nggak bener-bener peduli sama kamu. Akan selalu ada keraguan, akan selalu ada tawa sinis sebelum mereka akhirnya ngeliat kesuksesanmu. Tugas utamamu itu bukan buang-buang energi buat ngebungkem mulut mereka, tapi untuk terus ngelangkah maju. Karena pada akhirnya, hidup yang kamu jalani secara penuh dan berani, itu satu-satunya bukti yang kamu butuhin. Ambil langkah pertamamu hari ini juga. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.